Istri pasar, masak, sajiin makanan, betul, ngurusin anak, rapihin rumah, betul, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Banyak gak kerjaannya? Emang elu tugasnya. Terus fungsinya suami ringanin beban istrinya, itu suami. Hanya begini. Yang namanya suami kalau lagi istri nyuci, suami yang ngejemur. Emang nggak ada suami yang begitu di sini? Nggak ada. Tukar tambah, Bu. Suami angkatin jemuran, istri yang nyetrika. Nggak ada. Suami yang ke pasar, istri yang masak. Nggak ada. Ya derita lu dah. Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal saat suami istri lelah, pundak kita berharga, Pak, buat istri. Saat istri mengadu, yang aku capek hari ini, sini saya. Gak ada yang begitu, gak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lah ngapa lu? Lah bini-bini gua. Ini fungsinya mawaddah, saling manja, gemesin. Tuh tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga, warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Pegangan tangan, rahmat. Allah turunin kasih sayangnya, rontok dosa kecilnya, pandangan-pandangan mata, cintanya makin tumbuh. Tapi Pak, jujur kita jadi suami banyak mendoain istri, istri belum tentu doain kita, Pak. Lah emang benar, Pak, boleh dipercaya mau enggak, Bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata, yang namanya suami ngelihat istri, pasti di dalam hatinya, ya Allah, istri saya capek dari pagi sampai gini hari, belum ngurusin saya, belum apa-apa, ya Allah, kesian. Jadiin semuanya capeknya, lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu, ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngelihat kita, Pak, lagi tidur pandang-pandangan, ya elah, laki gue begini banget, mana mata belok, hidung pesek, hitam, hidup lagi. Tuh istri begitu. Tapi ingat, Pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi, Bapak juga tampil wangi dong. Ya, jangan tiap hari pakainya 1000 bunga, 1000 bunga, 1000 bunga. Istri juga enak pakai yang kerenan gitu. Hahaha. Betul kan, Bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi di depan suami. Lu mah kagak. Mana apek, bore mason, cap kampak, GPU, kan? Bu, jangan lu dah, Mayang aja. Mayang, ini kan malam pertama nih, Yusuf, iya. Ini dalam hatinya, Habib udahan ke. Mayang, tampilnya sebagaimana pengantin baru terus sampai mati menjadi pengantin baru. Ya, minimal kalau tidur nggak males pakai bedak, pakai lipstik. Ya, Sub ngomong, yang aku paling suka deh ngelihat kamu kayak gini. Puji. Seorang istri itu paling seneng, Sub, kalau dipuji. Yang hidung kamu tuh kayak baskom. Sanjung
sanjung istri. Yang Nabi sering sanjung istri, sanjung disanjungkan sama Nabi kan, disanjung Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong nih Dibib, masalahnya orang hitam legem, mana merahnya. Ya minimal kan dipanggil manis kan bisa, sweetie kan bisa, jangan dipanggil Blacky. Jangan. Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan. Jujur, Pak, maaf, Bapak kalau dipanggil siak gahar nggak? Kesel nggak? Dibilang manena, kesel nggak? Saya ini seorang kepala rumah tangga, hargain saya. Coba kalau suami dipanggil sayang, besok uang jajan nambah, Bu. Dan laki-laki juga sadar diri, wajib ngasih tahu sama istri. Lihat Rasulullah nyanjung Siti Fatimah, Siti Aisyah saat lagi sholat. Siti Aisyah, Rasulullah lewat, ya Allah terima amal ibadah Aisyah, ya Allah ampuni dosa Aisyah, ya Allah masukkan Aisyah ke dalam surga. Doa di hadapan Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat, begitu selesai sholat langsung kabur. Ya Rasulullah, tadi aku dengar engkau doakan aku. Iya ya Aisyah, gimana perasaannya? Wah, senang. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. Kebahagiaan siapa? Umat. Makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu, yang namanya suami nikah jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi, kasih. Emang apa? Perih. Lebih perih suami ngelihat lo cemberut mulu. Betul Pak? Pulang dari pagi sampai sore ngelihat istri udah begitu aja modelnya, dari mulai bangun tidur sampai sore begitu. Muka demek, rambut berminyak, begitu dicium ya Allah bau kompor. Bu, mau suami betah di rumah? Mau yang rapi dong, kelihatan suami bakal pulang kapan, mandi rapi bersih. Saat ngadepin suami, suami pulang ngelihat istri cantik, ya Allah itu capek ditinggal di pagar Bu, nggak diajak masuk capeknya. Mah, kemon, nggak ada cap. Kalau ini sudah di rahmahnya ini kita jalanin, inilah yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau ini nggak ada, iman nggak ada, siap, rumah jadi neraka. Rumah jadi neraka. Ibu bapak romantis suami istri, anak ngelihat senang, anak pasti akan contoh kelak nantinya dia bersama suami atau istrinya akan sama sebagaimana rasa kasih sayang yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya. Kalau anak tiap hari ngelihat orang tua ribut, besok anak begitu juga. Apalagi kalau ada bapak kasar sama istri. Nah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, besok tuh anak kalau udah gede punya psikologinya berubah, takut sama laki-laki, dia akan cari pasangan perempuan. Lah emang udah banyak sekarang yang begitu. Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu. Yang kedua, ada salah sama siapa dia bermainnya, sama siapa dia berkawannya. Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman, kenalin Allah sama nabinya, maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat, bapak enggak sholat, anak dituntut untuk hafal Quran, kan PA. Nah ibadah ya, jangan bikin ibu bapak masuk ke dalam neraka. Nah lu yang mau dinerakain. Kadang orang tua juga suka egois, dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia, sekarang hidupnya dia semau-maunya.
kasih kenal anak kepada Allah sama Nabi, itu yang bikin tenang. Bapak ibu enak ibadah, ibu enak pengajian, anak terlepas rambutnya, kelihatan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini anak perempuan begini, cukup dengan satu helai bawa masuk 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, pamannya, baik itu dari ibu atau dari bapak, suaminya, anak laki-lakinya. Jangan jadi amal. Makanya saya selalu mengatakan, saat proses pemakaman, simak baik-baik. Untuk para alim ulama, para kiai, para asatid, saya ingin menyampaikan, untuk prosesi pemakaman, perempuan dilarang ikut di dalam proses pemakaman. Ngaji, makanya ngaji. Jujur kiai, jujur ustaz, ustazah, benar. Ini yang masih menggunakan tradisi ini cuma para habaib sama syarifah. Sekarang proses pemakaman, saat keranda jenazah dibawa, perempuan ikut di belakang. Saat perempuan atau si jenazah ingin diproses masuk ke dalam liang lahat, perempuan pada ngejejer di dekat lubangnya. Hati-hati, yang namanya perempuan itu banyak larangannya. Tangan terbuka segini, ini aurat. Ibu yang ngebuka aurat, jenazah yang disiksa. Ini tolong Pak diumumin. Pak Kepala Desa boleh bikin surat untuk setiap masjid sama musola. Perempuan dilarang ikut. Bib, ini ibu saya, bodoh amat. Habib, ini bapak saya, kumaha aing bae. Nggak boleh. Jangan. Kenapa? Ini akan menjadi satu siksaan. Selesai proses pemakaman, laki-laki keluar, perempuan mau silahkan, mau ziarah, nggak dilarang. Tapi saat prosesnya jangan. Kenapa? Bikin repot. Belum nangis kayak orang gila. Bapak, ibu. Kalau suami yang meninggal nggak begitu nangisnya. Ya, jangan tinggalin saya, buaya. Apalagi warisan banyak, senyum. Yang tenang ya yang, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya yang. Tuh kalau duitnya banyak. Ada laki-laki lihat, ini siapa nih yang nangis-nangis ngegerung-gerung? Oh, ini istrinya. Jandanya boleh juga nih. Ajang jodoh di depan pemakaman. Hati-hati ya Kiai, Ustadz, tolong ini diumumkan di setiap majlis-majlis taklim ya Bu ya. Ya Bu, ibu sayang nggak sama jenazah? Mau dia saudara, mau dia adik, mau dia siapa, biarin. Yang urus biar orang yang mahramnya laki-laki. Emang ibu ikut gali kubur? Ibu ikut nguruk? Ibu ikut ngapain? Nontonin aja Habib. Emang perempuan tuh banyak keponya. Entar tuh dia di atas makam nanya, itu diapain? Tuh jenazah bisa jawab, kamu nanya. Bahaya ya. Jangan ya Bu ya. Mulai sekarang nggak boleh ikut lagi, insya Allah. Nanti kalau suatu saat, mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, sehat afiah untuk ibadah kepada Allah, amin ya rabbal. Allahumma, entah keluarga kita yang meninggal, biarin aja, biarin sampai selesai. Mau ikut ke pemakaman boleh, tapi nunggu selesai proses, laki-laki keluar, perempuan baru masuk ya. Ikut situ, mau tebar bunga silahkan ya, mau naruh air mawar silahkan, nggak apa-apa. Tapi saat proses, perempuan jangan ada yang ikut. Kenapa? Ini yang akan menjadi penyebab siksaan untuk ahlil kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena perempuan itu banyak larangannya. Paham ya? Insya kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.